Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Tetap semangat ya kalian meskipun belajar dari rumah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Muatan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu PKM, SPDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Inilah tujuan dari masing-masing muatan pelajaran. Muatan pelajaran yang pertama yaitu PKN, manfaat persatuan dan kesatuan. Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Penduduk Indonesia juga berasal dari latar belakang dan kebudayaan berbeda-beda. Namun, meskipun berbeda, semangat persatuan dan kerjasama melekat kuat pada diri bangsa Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah semboyan untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semangat menjaga persatuan dan kesatuan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan, maka akan tercipta kehidupan yang damai, aman, nyaman, tentram. Sedangkan manfaat dari kerjasama sendiri yaitu pekerjaan cepat selesai, pekerjaan terasa ringan, mempererat rasa kekeluargaan, dan memperkuat semangat persatuan. Berikut ini contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Meskipun satu keluarga dan tinggal dalam satu rumah, pasti memiliki perbedaan. Namun, perbedaan tidak akan menyebabkan suatu perpecahan. Dengan cara gimana? Dengan cara hidup rukun sehingga akan terhindar konflik antar anggota keluarga. Contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan selanjutnya yaitu persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain tidak membeda-bedakan teman, menghargai dan menghormati teman yang berbeda dengan kita, dan berteman dengan siapapun. Sedangkan manfaat persatuan dan kesatuannya: 1. Menumbuhkan sikap menghargai sesama. 2. Menghindari perselisihan dan permusuhan. 3. Memiliki banyak teman. 4. Hidup lebih rukun. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Kegiatan menumbuhkan
semangat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat antara lain saling menghormati antar warga, kerja bakti membersihkan fasilitas umum, membantu tetangga terkena musibah, sedangkan manfaat persatuan dan kesatuan satu. Terjalin kerjasama antar masyarakat. 2. Tercipta kerukunan antar warga. 3. Tumbuh rasa toleransi. 4. Terjalin sikap saling membantu. Tahukah kalian, kerjasama dan persatuan juga penting loh ketika kita menampilkan tari secara berkelompok. Apakah kalian masih ingat tentang pola lantai saat menari? Nah, pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang gerak untuk menari. Pola lantai sendiri ada vertikal, horizontal, diagonal, dan melingkar. Nah, sekarang kita akan menerapkan pola lantai dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Silahkan anak-anak untuk mengamati gambar dan baca penjelasannya. Berikut ini gerakan dan pola lantai tari indang. Silahkan anak-anak baca pada video berikut ini atau anak-anak bisa membuka LKS tema 2 maupun buku paket tema 2 mengenai pola lantai tari indang. Selanjutnya mengenai bahasa Indonesia. Peta pikiran dengan menggunakan 5W plus 1H dan menggunakan kalimat efektif. Informasi penting dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut ini contoh peta pikiran. Dengan peta pikiran akan lebih mudah mengingat informasi penting. Gunakan kalimat efektif, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat efektif dapat meningkatkan kemampuan menulis sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Muatan pelajaran selanjutnya, ilmu pengetahuan alam. Adaptasi tingkah laku pada lingkungannya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan dari adaptasi yaitu menghindari kepunahan. Sedangkan fungsi dari adaptasi ada 3. 1. Memperoleh makanan. 2. Menghindari serangan dari musuh. 3. Bertahan hidup. Nah, 3 jenis adaptasi hewan pada lingkungannya. 1. Morfologi, yaitu pada bentuk fisiknya, jadi dapat dilihat dengan jelas. Kedua, fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi organ tubuh. Ketiga, tingkah laku, yaitu penyesuaian dalam bentuk
tingkah laku pada lingkungannya. Adaptasi yang pertama yaitu morfologi. Bentuk kaki atau cakar pada unggas dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Pejalan kaki, pemangsa, petengger, perenang, dan pemanjat. Adaptasi morfologi selanjutnya yaitu bentuk paruh pada unggas dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Pipit pemakan biji, elang pemakan daging, bebek mencari makan di tempat becek, pelatuk pemakan serangga, pelikan pemakan ikan, kolibri pengisap madu. Kalian bisa melihat bentuk paruh pada masing-masing unggas di dalam gambar berikut. Selanjutnya, bentuk mulut pada serangga. Ada belalang, yaitu menggigit. Selanjutnya, lalat menjilat. Kemudian kupu-kupu menghisap, dan yang terakhir nyamuk menusuk. Adaptasi selanjutnya yaitu adaptasi fisiologi. Ada hewan berdarah dingin dan panas. Hewan berdarah dingin cenderung tidak dapat mengontrol suhu tubuh. Contohnya, ular, kadal, buaya, katak, dan ikan. Sedangkan hewan berdarah panas dapat mengatur suhu tubuh sehingga tetap konsisten dalam rentang tertentu. Hewannya berkeringat saat panas, menggigil saat dingin. Contohnya ada gajah, anjing, kucing, dan lainnya. Selanjutnya adalah unta. Unta dapat menyimpan cadangan air di punuknya sehingga dapat bertahan hidup di tempat kering maupun gurun. Adaptasi fisiologi selanjutnya, burung hantu. Burung hantu penglihatannya tajam pada saat malam hari sehingga memudahkan dalam mencari makanan. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku sendiri ada dua. Tingkah laku sosial dan tingkah laku untuk perlindungan. Berikut ini adalah contoh adaptasi tingkah laku pada hewan. 1. Pada hewan bunglon, di mana mampu mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapi atau sering disebut dengan mimikri. Contoh selanjutnya yaitu cicak. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya atau sering disebut dengan autotomi. Contoh selanjutnya yaitu hewan terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Berikut ini contoh hewan yang beradaptasi dengan tingkah laku. Rayap.
Sayap membutuhkan bantuan flagellata untuk mencerna kayu yang ada di dalam usus sayap, karena tanpa flagellata, sayap tidak akan mampu mencerna kayu yang masuk ke dalam tubuhnya. Hewan selanjutnya yaitu kelelawar. Kelelawar menonaktifkan diri pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat atau disebut dengan dorman. Bedanya dengan hibernasi adalah di mana pada estivasi dilakukan pada musim panas dengan suhu udara yang panas dan kering. Selanjutnya, belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang ini sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Contoh selanjutnya yaitu cumi-cumi. Cumi-cumi menyemprotkan tinta dan berenang menjauh saat kondisi berbahaya. Berikutnya yaitu kuda Nil. Kuda Nil adaptasi tingkah lakunya yaitu dengan menggali sungai atau kubangan air untuk digunakan berendam. Contoh hewan adaptasi tingkah laku selanjutnya yaitu siput atau bekicot, yaitu dengan cara bersembunyi pada cangkangnya. Nah, itu tadi materi tentang manfaat persatuan dan kesatuan, pola lantai pada tari indang, kata tanya 5W plus 1H dengan menggunakan peta pikiran dan kalimat efektif, serta adaptasi tingkah laku terhadap lingkungannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan anak-anak bisa WA ke nomor Bu Septi. Terima kasih dan tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.